Eliezer, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore, berkah dalam. Pada sore hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan yang telah mengalahkan maut bagi kita semua. Kristus juga mengalahkan kematian. Maka kita sebagai orang beriman mempunyai pengharapan bahwa di balik segala penderitaan, di balik segala kesusahan, beban kehidupan yang tak tertanggung dalam kehidupan kita, kita mempunyai pengharapan bahwa Allah senantiasa menolong dan hadir di tengah-tengah kita. Sebagaimana Kristus yang bangkit dengan jaya, kita juga bisa ikut serta dalam kemuliaan-Nya. Oleh karena itu, mari kita dengan iman merayakan peristiwa yang menyelamatkan ini dan memohon supaya hidup kita juga tetap bersatu dengan Tuhan. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini dimohon untuk mendoakan kedamaian abadi bagi Bapak Heribertus Cahyo yang telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Kita siapkan hati kita mohon belas kasih dan pengampunan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan lalai. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin.
Kita mendengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan Ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
anak domba Paskah kita sudah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan roti yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak berarti, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke
dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan apa yang terjadi di sekitar peristiwa kebangkitan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana para murid itu yang pada awal mulanya mengalami ketakutan ketika Yesus menghadapi salib, menghadapi pengadilan, menghadapi penderitaan. Para murid itu mereka lari menjauh dan seolah-olah tidak ingin digambloki, tidak ingin disatukan dengan penderitaan Kristus. Dalam kisah sengsara yang kita dengar dari Injil, para murid ini dari 12 orang ini mereka tidak kelihatan mendekat ketika Yesus menghadapi kesulitan, ketika Yesus menghadapi maut, ketika Yesus menghadapi tuduhan yang tidak adil. Seolah-olah para murid ini bersembunyi. Petrus namanya, bahkan dia menolak kenal dengan Yesus sampai ditanya 3 kali, apakah engkau juga murid orang ini? Petrus menjawab, bukan, saya tidak kenal dia. Dan murid-murid yang lain juga tidak diceritakan di mana mereka itu, karena pasti mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kekhawatiran, jangan-jangan nanti tidak blokir, jangan-jangan nanti juga diikut sertakan untuk memanggul salib. Karena dalam perjalanan menerima salib itu Yesus tidak hanya sendiri, ada 2 orang yang juga diikut sertakan supaya memanggul salib bersama dengan Yesus. Nah, kemungkinan juga para murid itu mengalami ketakutan, ojo-ojo engko aku yo melu digambelke, ojo-ojo engko aku yo melu disalahkan. Maka untuk mencari aman mereka lari, dan Petrus bahkan sampai menyangkal Yesus.
Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita bisa merasakan bagaimana para murid mengalami ketakutan, bagaimana para murid mengalami kekhawatiran yang sangat besar, sehingga mereka tidak mau ikut serta dalam penderitaan Kristus. Namun yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, sesudah peristiwa kebangkitan, Petrus dan murid-murid yang lain bahkan berani berpidato di muka umum. Nanti sesudah peristiwa Pentakosta, selama 40 hari sesudah kebangkitan dan masa Pentakosta ini, memang Yesus menampakkan diri kepada mereka dan menguatkan iman mereka, memberikan daya Roh Kudus, sampai akhirnya para murid itu berani menjadi saksi, bahkan berani dengan terang-terangan berpidato di muka umum bahwa Yesus bangkit. Yesus ini adalah Anak Allah. Yesus ini adalah Nabi yang dijanjikan oleh Allah sejak zaman dahulu. Yesus ini adalah penggenapan dari nubuat-nubuat yang sudah diberikan kepada kita semua. Petrus dengan mata kantar berkobar-kobar berpidato di muka umum, yang dulunya mengalami ketakutan, sekarang mengalami keberanian, bersemangat, berkobar-kobar mewartakan Yesus yang bangkit. Apa ini menjadi pertanyaan bagi kita? Kenapa sampai mereka sedemikian beraninya berkhotbah, berpidato, memberi kesaksian kepada orang banyak, dan bahkan mereka berani mati untuk membela keyakinannya? Nanti semua para rasul, 12 murid rasul-rasul ini semua mati menjadi martir kecuali Yohanes Pembaptis. Yohanes Rasul. 11 murid yang lain semuanya mati menjadi martir. Kematian mereka kematian sebagai martir yang sama dengan kematian Kristus di salib. Mereka dibunuh. Petrus sendiri nanti mati di Roma. Dia juga disalib. Dan dia minta kepada Al-Quds yang menyalibkannya, saya jangan disalib seperti Tuhan. Saya tidak pantas menjadi mengalami penyakitan seperti Tuhan. Maka balikkan saja, jadi kepalanya di bawah. Itu kematian Petrus. Yakobus nanti juga mati sama. Dia juga mengalami kematian, dan murid-murid yang lain juga mengalami hal yang sama. Pertanyaan kita, mengapa mereka sampai sedemikian rupa berani menjadi saksi Kristus dalam kebangkitan? Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, yang menjadi jawaban bagi kita adalah karena iman kepercayaan kepada Tuhan. Seperti tertulis dalam Injil tadi, dikatakan 2 murid, Petrus dan murid yang dikasihi, tidak disebutkan namanya, tetapi tradisi kitab suci, para eksegit atau para ahli kitab mengatakan bahwa murid yang dikasihi ini adalah Yohanes sendiri. Dia bersama dengan Simon Petrus sesudah mendengar bahwa Yesus tidak ada di makam, dikubur, berita dari Maria Magdalena,
Petrus dan murid yang dikasih ini kemudian berlari menuju ke makam. Murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus karena usianya masih muda. Maka Yohanes itu lebih dahulu sampai ke makam. Petrus yang sudah tua itu jalannya pelan-pelan, maka dia terlambat datang. Oleh karena itu, karena Yohanes itu menghormati Petrus yang menjadi pemimpin dari 12 rasul itu, maka Yohanes menunggu di luar. Ia tidak masuk. Ia menunggu Petrus. Petruslah kemudian yang masuk ke dalam makam dan melihat bahwa di situ ada kain kafan yang sudah terlipat rapi. Kain peluh juga sudah dilipat dengan rapi dan tertata ada di dekat kain kafan itu. Itulah kesaksian dari mereka yang melihat bahwa Yesus hidup. Memang tidak ada saksi mata, tidak ada orang yang melihat Yesus yang bangkit dari kematian, tidak ada yang melihat. Yang ada adalah jejak-jejaknya, bahwa ada kain kafan yang tertata rapi di situ, ada kain peluh yang juga sudah dilipat di situ, dan semuanya ada di situ tanpa ada yang mengganggu atau merusak. Dan yang paling penting dalam kutipan Injil ini, kesaksian para murid ini adalah ketika melihat peristiwa itu, murid yang dikasihi oleh Yesus itu, ia melihat dan percaya. Ia melihat dan percaya. Percaya dari apa? Dari pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Yesus. Dan Yesus sendiri pernah mengatakan beberapa kali bahwa anak manusia harus menderita sengsara, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pengalaman kebangkitan membawa kita kepada suatu pernyataan bahwa Allah itu Allah orang hidup, Allah orang yang hidup. Sama seperti yang dikatakan kepada Nabi Musa ketika Musa itu melihat gerumbul yang bernyala-nyala tetapi tidak terbakar habis. Di situ Allah mewahyukan, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Akulah Allah orang-orang yang hidup. Di hadapan Allah semua orang itu hidup. Maka kita menjadi yakin bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak selesai ketika kita mati. Itu adalah sebuah perubahan dari hidup di dunia menjadi hidup kekal bersama dengan Allah. Maka dalam credo, dalam aku percaya, kita mengungkapkan sebagai orang beriman, aku percaya akan kehidupan yang kekal. Aku percaya akan persekutuan orang-orang kudus. Aku percaya akan kebangkitan badan. Inilah iman kepercayaan kita yang membawa kepada sebuah keyakinan bahwa hidup kita ini selalu ada di dalam lindungan dan pemeliharaan Allah. Ibu bapak dan saudara-saudari terkasih, lalu apa yang harus kita buat? Seperti para rasul, mereka dengan imannya tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, dan belenggu yang
bahwa Allah menyertai, Allah tetap hidup, Allah tetap membawa kita kepada jalan menuju keselamatan. Dan itulah yang diwatakan oleh para murid terus-menerus. Bahkan ketika mereka menghadapi pengadilan, mereka ditangkap, diadili, dipenjara, mereka tetap yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah kebenaran. Maka bagi kita sekarang yang menjadi murid-murid Tuhan, kita diajak untuk menjadi saksi bagi karya-karya Allah dan cinta kasih Allah yang tidak ada batasnya. Hidup kita bisa menjadi saksi bagi semua orang. Lalu bagaimana menjadi saksi Kristus itu? Ketika Paulus Fransiskus berkunjung ke Indonesia, di akhir misa di GBK, Paulus memberi pesan kepada umat Katolik di Indonesia dengan bahasa Itali. Dia mengatakan, Fate Piasso, buatlah keributan. Keributan bukan berarti ribut bukan, tetapi keributan itu seperti waktu Pentekosta. Keributan dalam arti bahwa para murid itu membuat kebisingan, membuat keributan, membuat sesuatu yang membuat orang lain banyak berkumpul dan bertanya, ada apa ini? Lalu mereka diberi pernyataan, Yesus bangkit, Yesus hidup, kita adalah saksi-saksinya. Itulah namanya Fate Piasso. Maka ibu bapak, saudara-saudari, mari sebagai umat Kristiani kita tidak hanya hidup dalam ghetto, dalam kelompok yang tertutup, sudah merasa aman. Allah ini dari wong Katolik hidup di tengah-tengah umat dan gereja, tetapi tidak berani keluar ke tengah-tengah masyarakat. Maka buatlah kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan orang lain itu banyak datang, sehingga mereka bertanya, wong Katolik berkumpul ini, wong Katolik berkumpul ini, kegiatan apa ini? Kok mereka berkumpul? Kok penuh sukacita dan kegembiraan? Jadi lalu mereka akan mengenal sebenarnya dari orang Katolik itu menjadi orang yang penuh terberkati. Menjadi orang Katolik itu menjadi orang yang bersukacita karena dijamin keselamatannya oleh Tuhan melalui wafat dan kebangkitannya. Nah, ini yang kita bawa di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga orang-orang semakin bertanya, orang-orang semakin ingin mengetahui. Dan wong Katolik kok rasane seneng, dan wong Katolik kok rasane bunga, sanadyan kok menawa utange akeh, sanadyan kok menawa kesulitannya yang banyak, ada berbagai macam kesulitan yang dihadapi, tetapi mengalami sukacita dan kegembiraan. Inilah iman kita. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, mari kita wujudkan iman yang penuh kegembiraan ini, sehingga makin banyak orang menyaksikan kehidupan kita, dan mereka juga berani kemudian ambil bagian dalam iman kepada Kristus, percaya pada Kristus karena kesaksian orang-orang Kristen. Semoga dengan demikian semangat Paskah ini membawa sukacita dan kegembiraan bagi kita semua, menjadi saksi bagi banyak orang. Terpujilah Allah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita berdiri, kita percayai iman kita kepada Tuhan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang
Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan di situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, dan kehidupan kekal. Amin. Kristus Sang Mesias sumber kehidupan telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap setia sampai mati, mengamalkan semangat pengorbananmu dengan masyarakat. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Teranggilah kiranya para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu dalam persatuan dan kerukunan di antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka yang sakit, yang menderita, dan yang menghadapi ajal, agar mereka semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dijual oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendiri. Gunakanlah kami sebagai batu-batu kehidupan dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Ya Kristus yang telah bangkit, kami mohon semoga Engkau menyelamatkan saudara kami Bapak Heribertus Sutahil yang telah Kau panggil. Satukanlah dia dalam kemuliaan abadi dalam kehidupan di surga. Kami mohon. Kristus sumber kehidupan, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntunlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita siapkan persembahan.
Saudara-saudari, marilah kita berdoa supaya persembahanmu dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah kiranya yang kami persembahkan kepadamu di tengah sukacita Paskah ini. Dengan kurban ini gerejamu Engkau perbaiki dan Engkau pelihara secara menakjubkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Maka
bersama para malaikat dan segenap penghuni surga, kami memanjatkan kemuliaan bagi-Mu dengan takdir-Nya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan kesucian Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur Padamu, lalu mengucapkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan ia mengambil piala, lalu mengucap syukur Padamu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Akulah misteri iman kita.
kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Sang Pahlawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Tuhan Yesus Kristus yang telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi beranikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami kesatuan dan kerukunan sesuai kehendak-Mu, sebab itulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Salam damai Bapak Ibu dan saudara-saudari semua.
saudara-saudari yang terkasih, inilah Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit dengan jaya. Berbahagia kita semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, semoga tubuh dan darah Kristus membawa kita semua pada hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya, lindungilah gereja-Mu dengan kasih-Mu, agar setelah Engkau baharui dengan perayaan misteri Paskah ini, umat-Mu sampai pada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita telah merayakan kebangkitan Kristus, maka marilah kita hidup dengan penuh iman dan keyakinan, sukacita dan kegembiraan, karena Kristus tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Dia senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita mohon berkat-Nya untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Kristus Putra Tunggal, menggebiarkan saudara dengan berkat-Nya. Amin. Semoga saudara yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya. Semoga saudara yang telah bangkit bersama Kristus dalam pembaptisan karena iman, disatukan bersama Dia dalam tanah air surgawi karena hidup yang benar. Amin. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Mari kita hidup menurut iman dan kepercayaan kita dan mewartakan kasih Tuhan kepada semua orang. Amin.
Ibu-ibu semuanya, umat semuanya sebelum pulang ada dahar bersama menjalankan. Kami mohon jangan pulang dahulu. Dan juga ada UMK yang berjualan, silakan